Oh. Ini Pak nanti bisa kayak gini gitu. Nah pada saat itu bodohnya kita. Nah kembali lagi itu di kekurang dewasaan kita sebagai founder ya. Oke. Jadi di awal itu kita melihat fundraising itu dari point of view itu achievement. Oke. Sesimpel itu. Oke. Kita kira-kira perlunya berapa? Asik. Goblok. Oke. Atau anak gue minta 5 million US dollar. Oh no. Now 1 juta aja deh. Hey, jumpa lagi. Akhirnya saya kembali. Ya, hari ini ngopi seru mengudara kembali. Setelah sekian lama kita berdiam diri, sekian lama kita puasa ya kan. Nah, sekarang akhirnya ngopi seru bersama Rio Christian hadir kembali untuk teman-teman anak muda Indonesia yang butuh inspirasi, butuh insight terkait hidup dan bisnis. Kali ini kita kedatangan tamu spesial untuk episode pertama ini, ya kan? Pertama setelah saya berhenti vakum sekian lama, ya kan? Seorang anak muda yang luar biasa, yang membantu digitalisasi lembaga keuangan mikro, ya kan? Hari ini kita ngomong karena saya bankir, kita ngomong keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang betul-betul langsung berhubungan dengan masyarakat, langsung membantu juga perekonomian agar segera pulih, khususnya kita di Bali hari ini. Jangan tamu kita hari ini adalah Indra Adi Suputra, yaitu founder The Join, sebuah startup yang bergerak di bidang core banking. Kemudian juga nanti turunannya ada banyak, ya kan? Yang lumayan gede di Bali, yang sudah membantu puluhan koperasi menjadi sebuah lembaga koperasi yang digital. Kita perkenalkan hari ini Indra. Yeay, thank you bro. Udah hadir jadi tamunya acara ngopi seru. Kalau di acara ngopi seru, Indra, ritualnya itu harus tos ngopi. Oke. Kenapa? Karena ini yang akan membuat lu dan gue bisa ngomongnya lancar. Oke, tos dulu bro. Grogi ya. Biar gak grogi. Siap. Teman-teman, selamat ngopi ya. Iya, Indra. Ya. Gila. Akhirnya ya kan ngopi seru hidup lagi ya. Iya. Lu udah pernah nonton nggak? Iya dong, pas pandemi banyak inspirasi. Ya nggak nyangka juga duduk di sini ya. Setelah sekian tahun ya. Iya. Tapi merupakan sebuah kehormatan loh buat saya bro. Kamu mau hadir di acara ngopi seru, apalagi episode pertama, ya kan? Setelah kita kembali lagi, karena kayaknya udah saatnya deh anak-anak muda yang saya lihat di Bali ini, ya kan, untuk segera tampil. Jadi panggung nasional bisa melihat bahwa di Bali ini banyak mutiara-mutiara berkilau. Salah satunya lu. Waduh. Bro, cerita dong. Gue udah sering banget denger The Join, ya kan? Gue kadang apa sih ini The Join? Nah, singkat cerita akhirnya ketemu sama dirimu, ya kan? Dikenalin sama waktu itu sama Pak Trisno, Bank Indonesia. The Join itu apa sih, bro? Ya, Join ya. Join itu kita startup yang ngasih solusi, ngasih layanan ke lembaga keuangan mikro. Oke. Ya, lebih mengerucutnya lagi lembaga keuangan koperasi simpan pinjam. Oh, KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Oke. Gitu. Nextnya mudah-mudahan bisa ke BPR juga. Gitu. Wih, Tapi mau masuk BPR ya? mumpung ngobrol sama senior BPR kan. Siap. Sekalian promosi, sekalian jualan. Boleh. Iya. BPR itu jumlahnya 1.500-an se-Indonesia, oke? Iya. Lu bisa garap ya. Tapi pertanyaan gua kembali, kenapa The Join, ya kan, milih koperasi? Ya. Sebagai salah satu, ya kan, fokus, gua nggak bilang salah satu, fokus konsumen kalian adalah ya koperasi. Ya. Terus yang kedua, kenapa lu bisa bilang diri lu startup? Apa sih bedanya dengan senior-senior yang udah mengembangkan? Terus fokusnya apa sih koperasi yang lu bantu? Ya. Mungkin aku jawab yang kenapa kita nyebutnya startup ya. Iya, itu dulu. Nah, karena memang Join sendiri kita lahir September 2020. September, oke. Yang Masih baby lah ya, umur 5 tahun. Enggak, 2020 3 tahun. 3 tahun. Masih balita. September, ya. Oke. Dan itu benar-benar pas pandemi Bali mencekam banget, kita nyari notarisnya susah gitu. Jadi pas itu momen aku benar-benar
pingin bikin sesuatu nih untuk Bali gitu. Oke. Terutama kan Bali kita tahu cuman pariwisata waktu itu. Nah, kayaknya tech startupnya bisa juga sih gitu. Kebetulan juga background aku dari 2015 punya software house juga gitu. Akhirnya kita bikin startup yaitu Solusi Sakti dulu. Oh, awalnya dulu Solusi Sakti. Brandnya. Oke. Akhirnya kita rebranding di Mei 2022 jadi Join. Itu kenapa startup ya, karena kita masih early banget ya, early stage banget. Memang baru banget dan kita mencoba bikin sesuatu nih, dan segmen market yang kita pilih itu koperasi. Nah, kenapa koperasi? Iya. Kenapa koperasi? Kalau dari jawaban personal dari aku founder, karena koperasi sendiri yang banyak ceritanya sama aku. Oke. Karena biaya nikah itu dari koperasi. Oke, berarti hidup lu nggak sedikit banget nggak jauh-jauh dari koperasi. Oke. Dia nikah minjem di koperasi. Iya. Terus habis itu memang dulu bapak sama kakek juga pengurus Koperasi. Kakek itu yang bikin Puskut. Oke. Nah, itu kalau dari personal ya, koperasi. Nah, kedua, kalau kenapa kita lihat koperasi, karena market segmen koperasi ini gede banget. Benar. Gitu di Benar. Bali aja itu kalau kita pairing sama LPD gitu ya. Di Bali ada LPD juga, LPD 1.400. Kalau koperasi sekitar 2.000 sampai 4.000. Ini yang resmi. Ya. Yang resmi ya. Yang tercatat Artinya yang tercatat di dinas koperasi Ya. provinsi maupun kabupaten ya. Ya. Jadi yang kita jual sekarang itu ada produknya core banking sama mobile banking sama e-collector. Core banking, mobile banking, e-collector. Oke. Ya. Jadi gimana koperasi simpan pinjam ini punya alat, punya teknologi yang mirip kayak di BPR ataupun di bank umum gitu, punya mobile banking yang kayak BCA, kayak Living Mandiri. Nah, itu simpelnya. Iya, kalau gue orang BPR gue iri sama koperasi yang di bawah The Join. Kenapa? Karena secara regulasi gue BPR nggak bisa punya mobile, belum bisa mobile banking. Kenapa? Karena ada yang namanya keterbatasan modal. Jadi kalau di BPR tuh mau punya mobile banking lu harus punya modal sekian M. Harus punya dana itu dulu ya kan mencapai. Jadi jauh banget. Makanya gue iri ngeliat koperasi ada mobile banking. Walaupun front end-nya koperasi A, tapi back end-nya mungkin di Join punya sistem atau apalah whatever. Tapi ya itu tadi, itulah yang gue lihat di Indonesia ini masih belum playing field-nya belum sama lah secara regulasinya. Tapi menariknya gini, kalau kita ngomong koperasi, koperasi itu kan ya sorry to say ya, maksudnya terkait kerapian pembukuan segala macam yang berkaitan dengan kolektibilitas masih agak minim secara edukasinya. Apakah dengan hadirnya lu itu membuat koperasi-koperasi yang udah lu kelola ya kan dari 2020 sampai sekarang ini, apa sih perbedaan signifikan yang terjadi? Ya, yang pertama pasti di tata kelola tadi ya. Oke. Yang karena core banking kita yang kita tawarkan itu memang mengikuti standar dari aturan dari Permenkop juga. Oh, peraturan Menteri Koperasi. Oke. Ya, jadi itu yang kita bawa di core kita, yang akhirnya mau nggak mau SDM koperasi, pengelola koperasi akhirnya mengikuti standarnya. Oke. Gitu, yang tadinya mungkin dia pakai kertas. Ya masih tulis, sekarang pakai e-collector lu udah langsung. Terus juga yang tadinya masih pakai Excel, nggak bisa automated generate reportnya. Yang tadinya dia bikin laporan akhir bulan gitu, dia harus 3 hari dulu, sekarang ya sejam udah tinggal klik kan, karena nggak ada hitung apa, karena udah tergenerate semua. Yang penting dia menginputkan datanya terus. Nah saat ini udah 3 tahun lah ya The Join ini hadir. Jangkauan kalian udah melayani cuman di Bali doang apa udah keluar Bali? Koperasi-koperasinya?
Ya, beberapa udah ada di luar Bali ya. Oke. Jadi kita ada di Surabaya, Jatim, Surabaya, Jawa Timur. Oh, udah. Jawa Timur. Kukunya udah ada di Jawa Timur. Cekrek, satu. Terus di mana lagi? di NTB, NTT. Oh, ada. Indonesia Timur berarti? Ya, terus di Sulawesi, Oke. di Papua malah ada satu nggak ngerti juga. Ya. Hebat. Oke, berarti kan nih untuk teman-teman koperasi ya. Jadi saya ngiklan nih buat The Join, tapi it's okay, sama-sama bantu teman. Iya. Jadi kalau teman-teman koperasi yang hari ini mau ngomong mau melompat levelnya lebih tinggi untuk menjadi koperasi yang digital ya kan, bisa coba jasanya The Join. Harga kan nggak mahal kan ya? Bisa. Tergantung dari size ya. Iya. Apa yang lo minta? Betul. Dan kita juga nggak mau dibilang kita cuma jualan sistem ya. Yes. Tapi kita pinginnya kita diterima tuh as a business partner gitu. Jadi masalah harga itu sebenarnya bisa kita omongin gitu. Kita cari win-winnya. Wus, keren. Ini kalau otaknya startup beda ya teman-teman. Bukan jualannya, tapi yang ada kalau bisa dikolaborasiin dan ada saling menguntungkan. Iya. Ya, kalau gua ngomong hari ini startup, Ya. startup nih, ya kan? Lo bilang diri lo startup. Ya, terus kemarin tuh gua udah sempat heboh nih. Salah satu ya yang gua udah dengar ya, startup di Bali yang mendapatkan pendanaan, artinya investor, itu di Join. Ya kan? Dan gua dengar ya lumayan ya kan. Dapatnya ya gue nggak tahu lu dapat berapanya, lu boleh sebut, silakan untuk menginspirasi. Tapi yang gue mau tahu bukan cuma itunya, tapi iya journey-nya, perjalanan Indra sebagai founder The Join dan teman-teman co-founder yang lain ya kan, gimana sih sampai at the end oke, investor tuh masuk. Ya. Jadi wah, nih kalau diceritain bisa nangis. Oh jangan. Di sini nggak ada tisu. Oke. Ya, jadi memang ya dinamikanya panjang banget ya. Dan sebenarnya kita dari awal pun udah ada angel investor. Oh, lu pada saat berdiri lu udah dapat angel Iya. investor, oke? Angel kenapa? Nah, mungkin yang perlu aku ceritain dulu adalah awal kenapa sih memilih jalan itu. Oke. Karena ini kan pilihan ya, artinya Iya. kita bikin bisnis, bisa kita dengan modal ataupun tanpa modal. Gitu. Nah, kebetulan aku sendiri sebelumnya ada bisnis yang memang bootstrap. Jadi benar-benar Modal sendiri. Ya, nah sampai di 2017 atau 2018 lagi hype bukan Gojek, dapat berita baca, wih dapat pendanaan sekian. Ya, seri A, seri B, Ya, seri C, A, berseri-seri. ya, berseri-seri gitu. Terus sering ikut seminar di mana-mana gitu. Dan di situ terbesit dah. Kok seru kayaknya ya. Kok keren ya. Mencari, Hebat banget ya. memilih jalan itu. Iya, Oke. yang akhirnya jalan itu kita jadiin suatu achievement gitu. Jadinya kita di awal memang dapet angel, kita bikin ya kita pitching lah ke beberapa calon, akhirnya dapat angel investor dari kerabat. Oh, dari lingkaran dalam kalian founder dan co-founder. Betul. Oke. Betul. Habis itu jalan. Dapat berapa di awal? Awal 1,7 M. 1,7 M. Itu berarti masih belum seed lah ya, masih pre-seed istilahnya Iya, ya. iya. Jangan baru perusahaannya belum ada, Iya, iya. baru punya ide udah dapat 1,7 M. Ya. Oke, keren. Oke, keren. Tapi idenya itu juga jadi due diligence dari investor. Artinya divalidasi dong. Ya. Divalidasi dulu dong. Dia mau itu kalau memang ini benar proven. Ya. Nah, cara membuktikan bisnis ini Proven. ide ini proven, berarti kan harus dibeli dong. Ya, Ada value dong. benar. Sesimpel itu sebenarnya. Untuk kita memvalidasi Oke. bahwa ide kita, Produk kita itu di produk kita itu proven. ada marketnya. Ada marketnya. So, lu yang ngapain? Lu ngapain? Berarti itu. Lu jualan dulu. Jualan gambar. Belum ada apa-apa, jualan ide, jualan dalam bentuk gambar, proposal. Iya, jadi UI UX. Jadi klien pertama itu LPD Legian dulu, ingat banget. Oke. Jadi kita ke sana. Masih ada kan LPD Legian? Masih? Oh, masih ada. Oke, Sampai oke. sekarang. Oke. Masih klien. Nah, kita ke sana, kita liatin UI UX M-banking kita tiru. Oh. Ini Pak, nanti bisa kayak gini. Nah, pada saat itu
bodohnya kita nggak tahu bahwa M-banking ini bisa jalan, harus ada core bankingnya kan. Iya, benar. Oke. Jadi kan ngeling ini. Iya, ngeling. Terus Iya. Nah, terus oke. Saya memang ada keterangan itu, terus dia liatin lah. Nah, ini core banking saya. Nah, berarti kan bisa integrasi. Oh, kita baru lihat. Oke, gini ya core banking. jadi itu baru lu terbayang, oh seperti ini produk. Iya, ya. Jadi pada saat lu pitching ke angel investor, nggak ada tuh kepikiran core banking. Nggak ada. Kita gini apps ya, karena kan Iya. apps, mobile apps bahwa Oke. ini Oke. akan seperti ini, bisa beli pulsa, bisa ini, bisa Iya, ini. gua paham. Nah, itu- Akhirnya ketemu tuh malah dapat ide. Di Untuk situ bikin. baru kita dapat, terus akhirnya ya singkat cerita ya, dia maulah, oke kita bayar deal lah biar sekian. Itu kita belum punya PT kan. Iya. Artinya Iya. masih ya, karena mindset dari koperasi sendiri kan programmer perseorangan kayak gitu loh, udah terbiasa. Nah, akhirnya deal di situ baru jadi deal untuk M-bankingnya kita integrasi ke core-nya. Ya. Pada saat itu baru kita bawa lagi ke Angel investornya. Nah, dari situ kita juga di challenge, marketnya benar-benar ada nggak? Ini kan karena kedekatan personalitas, Iya. kalau ada. Nah, itu kita kejar. Jadi kita jualan yang sama, tapi kita tambahin ada core banking. Iya. Karena baru tahu. Oke. Oke, oke. Terus kita dalemin lagi, akhirnya kita tambahin, kita jualan nih gambar juga. Di bulan September itu, jadi kita mulainya dari Juli sebenarnya, resminya di September kan. Kita jualan ke beberapa koperasi karena kita lihat, wah koperasi kan kayaknya bisa nih lebih gede. Akhirnya deal, ya, jadi koperasi itu langsung deal 2 September 2020. Dan koperasi itu benar-benar baru bisa pakai sistemnya, dan kita juga ngeliat itu Mei 2021. Gila, lama banget. Oke. Nah, dari situ tervalidasi, akhirnya angel investornya yakin dan percaya sama Indra dan tim. Ya. Maka masuk 1,7 M Ya. ke cash kalian. Ya. Ya, teman-teman. Jadi anak muda penting banget. Ternyata insight yang menarik yang pertama adalah kalau kita punya ide mau membangun sebuah startup, ya kan, please lakukan validasi market. Ya kan? Lakukan validasi market dulu, apakah hadirnya kita, layanan kita memang benar-benar dibutuhin market untuk menyelesaikan masalah atau mengobati painnya atau sakitnya. Kalau enggak, jangan posisinya. Terus cari dalam journey-nya sampai ketemu nanti, oke, our product atau produk saya atau produk kita memang diterima market, dan di situ baru cari investor. Kalau lu nggak punya duit, Betul. posisinya. Ya. Oke. 1,7 sekian cerita jalan. Terus kan secara logika gini ya, gue logika bankir ya. Lu kan nggak butuh duit kalau memang konsumennya udah dapet. Ya. Dia rela lo bayar di depan, kayak tadi itu si koperasi. Juli dia bayar, dia baru pakai nanti tahun depan, Maret. Terus ngapain? Akhirnya capek-capek pitching, udah dapat nih angel investor sekian, ya kan? Akhirnya lo harus pitching untuk dapetin yang kemarin, ya seed istilahnya ya, Ya. atau udah pre-seed, seed kan? Seed. Seed sekian juta US, untuk apa? Ya. Nah, kembali lagi itu di kekurang dewasaan kita sebagai founder ya. Oke. Jadi di awal itu kita melihat fundraising itu dari point of view itu achievement. Oke. Sesimpel itu. Oke. Karena dari flexingnya berita kan. Nah, di awal kita itu pada saat tap ke market ini ternyata challenge-nya banyak banget. Ya. Gitu. Jadi kita learning dari sana. Nah, semakin banyak masalah yang kita lihat adalah di situ pasti kesempatan kan. Ya. Ini bisa ngembangin produk ini kita bisa monetize-nya di sini. Oke. Akhirnya pikiran kita semakin liar. Yang akhirnya di situ kan untuk membuat ide itu menjadi proven dan menjadi produk, kita kan artinya perlu bensin nih. Ya, need cost, need Ya. money. Oke. Nah, akhirnya disitulah kita fundraising yang kedua untuk nyari Tahun berapa? visi.
2022. 2020 berdiri dapat duit. Ya. Presit 1,7. Terus lu udah mulai journey untuk nyari pendanaan pitching 2021. Iya. Oke, terus sampai 2022. Iya. Oke. Karena kebetulan pas di 2021 awal-awal berdiri itu juga kita dapat kenalan salah satu teman di Jakarta juga sebagai yang sekarang jadi advisor kita juga untuk fundraising gitu. Jadi kebetulan beliau sebelumnya juga di venture capital. Gitu. Oh, good. Ketemu orang yang tepat lah ya. Ya. Terus gitu. Akhirnya diracunin tuh kita bisa nih. Nah, ini kan untuk ya akhirnya mindset kita adalah kita perlu capital itu untuk kita growth. Ya. Dan untuk growth berarti kita harus punya produk A, B, C, D, I, F. Oke. Itu yang akhirnya ya singkat cerita kita dapat 1 juta US itu. 1 juta US pertama. Berarti kurang lebih bangkir ya 15 eman lah ya. Oke. Not bad lah. Bagus banget. Terus Di situ pada saat itu kita ngerasa itu achievement kan. Tapi setelah berproses sampai detik ini gitu, jadi dari pengalamannya ada, ya itu tanggung jawab yang lebih besar. Bukan achievement. Bukan achievement. Enggak, menurut gua achievement lah. Ya. Salah satu a part of its achievement. Ya. Ya kan? Ya. Nggak banyak loh bisa Ya. tembus ke Indra ya kan. Tapi pertanyaan gua menjadi begini. Apa yang kan tadi lu berapa kali sih pitching? Lu berapa kali ketemu ngegedor pintunya mereka itu? Ngitungin nggak? Iya, Banyak nggak? Sekarang aja kita lagi gitu ya sekitar. Nggak sampai 1 juta dulu deh. Oke. Berapa kali? Ikut kompetisi, ikut ini belasan. Ya. Akhirnya ketemu orang yang tepat, yang bukain jalan. Dan gue tanya apa yang dia lihat. Artinya gini, biar anak-anak muda yang hari ini lagi ngebangun startup, Ndra, artinya lagi mereka berproses, ya kan? Ya. Kan mereka juga pasti akan ngalamin, gila kok gue nggak tembus-tembus. Ya. Apa pitching gue ini nggak bagus, ya kan? Apa presentasi yang gue bikin nggak keren atau apa, ya kan? Apa sih umumnya mereka lihat sehingga akhirnya lu tuh bisa kan yang di Jakarta aja nih biayain kan? Bali men, gimana tuh? Di luar Pulau Jawa. Iya, apa yang dia lihat? Pertama ya, karena ini sama kayak nyari jodoh kan sebenarnya. Oke. Iya kan. Oke, kayak nyari jodoh. Jadi, pasti yang paling dilihat itu dari founder dan co-foundernya. Oke, pertama itu founder dan apalagi kita di co-foundernya. pre-seed ya, di early stage ini. Artinya kan secara bisnis kita belum proven, masih coba sana, coba sini. Yang paling dilihat itu pasti foundernya, co-foundernya. Itu yang pertama. Makanya kan aku nggak nyalahin juga dari point of view-nya investor gitu yang nyari tim atau co-founder yang lulusan luar ini bekas ex kerja di startup apa ya. Karena kan dari sisi investor juga trustnya naik, harus trust dong ini siapa gitu. Bener. Apa aja yang udah pernah di achieve gitu. Jadi kita nggak bisa juga menyalahkan situasi dan kondisi itu gitu. Terus kedua pasti bisnis modelnya. Oke, pertama founder, dua bisnis model. Oke. Dan make sense nggak? Dan apalagi kalau kita udah di MM-an gitu, pasti yang dilihat adalah revenue yang udah di achieve berapa, potensial revenue ke depan berapa. Iya. Itu. Dua itu aja yang dilihat. Ketiga, mungkin juga penguasaan kita terhadap market kita. Seberapa tahu kita. Aku sampai sekarang nih ya di koperasi tuh sampai baca aturan dari koperasi, Kementerian Koperasi, dari OJK, sampai juga aku benar-benar turun ke lapangan ya kemarin pas liburan itu sambil jalan-jalan ke Jember Selatan, itu lihat koperasi di situ kayak gimana sih yang mereka jalanin. Nah, pitching sampai singkat cerita, oke, 1 juta US. Pertanyaan gue menjadi gini. Pada saat lu pitching, lu kan pasti punya numbers. Mau ngajuin berapa? Valuasinya, bener kan? Mereka ngelihatnya dari, kalau gue bangkir maunya lihatnya dari profit ya.
Bukan dari gue mengelola, gue kan paling nggak suka kalau ngomong startup GMV. Gue mengelola 1 triliun. Wih, kan? Tapi kalau ditanya Mas profitnya berapa? Enggak, kita masih rugi dengan bangga ya posisinya. Ya, gue nggak nyalain juga. Tapi pertanyaan gue adalah pada saat Indra The Join ngajuin numbersnya, apakah memang ngajuin 1 juta atau nggak ada numbers waktu itu atau gimana nentuinnya? Kok dia oke Indra 1 juta nih buat The Join? Ya, mungkin yang pertama laki ya. Oke. Kedua, tapi kita laki itu udah bawa bekal. Oke. Jadi kebetulan memang kalau salah satu co-founder kita, Takumi, itu CFO kita itu sebelumnya di McKinsey. Oh, McKinsey. Oke. Sebelumnya dia juga sering jadi konsultan valuasi perusahaan kayak gitu. Nah, kita udah bawa matriks parameter yang kita jadiin penentu valuasi kita. Oke. Baik yang kayak tadi lah, GMV, GTV. Oh, you are so lucky you have Takumi kan, oke. Iya. McKinsey, oke, dia ngasih tahu, oke. Iya, sama advisor kita yang sekarang jadi komisaris juga yang sebelumnya divisi. Oke, siapa? Oh ya, yang di Jakarta. Oke. Iya. Terus? Itu Mas Rama. Nah, itu kita kumpul, kita provide semua data-datanya. Jadi matrix itu tadi sebenarnya kan itu sebenarnya potensial revenue ya. Iya. Jadi itu yang kita bawa. Akhirnya angka itu singkat cerita dia ngasih sendiri. Jadi kita Atau gue minta 5 million US dollar. Oh no. Now 1 juta aja deh gitu. Atau lu aja kaget segitu di awal. Karena gua kaget itu pada saat valuasinya ternyata sekian. Pada saat menghitung dengan berbagai matriks tadi. Iya. Itu habis itu ditanya sama tim, ya kita lagi ngomong meeting. Kita kira-kira perlunya berapa? Asik. Goblok. Oke. Niko perlunya berapa? Seharusnya kan kita tahu dulu perlunya berapa. Iya. Karena udah terhipnotis dengan valuasi ya. Iya. Oke. Itu. Nah, pada saat itu lucu tuh. Pas di meeting pertama soalnya ya 2 kali dari dulu sama 4M lah. Terus 8M. Untuk apa ya? Serius ini kita hitung lagi sama budgetnya, alokasinya untuk apa? Oke. Sampai ketemu ya biar genap. Kan pakai dolar. Iya. Ya coba $1 juta dulu gitu. Dengan share sekian gitu. Nah, teman-teman anak muda itu tadi. Jadi kalau gue dapat insight tadi adalah kadang tuh kita ya ini hal yang menarik adalah kita pada saat membangun sebuah startup hanya berfokus pada valuation game. Ya. Oke, valuation game artinya langsung dijawab ya sama dia, ya kan? Yaitu ya, berapa nih? Ya kan potensi itu baru potensi lagi yang paling parah itu adalah baru potensinya akan menjadi senilai ini dengan berbagai matriks tadi. Menurut gue itu nggak salah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membangun core bisnis kita, ya kan? Yang memang beneran nilai bisnisnya itu memang realnya berapa. Ya, nah dari situ kalau memang teman-teman memang butuh pendanaan untuk membangun lebih tinggi lagi atau growth eksponensial usahanya, ya di situ bisa diukur. Kenapa? Karena dengan tadi yang Indra bilang, dengan ada uang atau investasi yang masuk, itu ada tanggung jawab yang akan dipegang semakin besar, sebesar uang yang akan kalian dapat posisinya. Nah kalau ngomong tanggung jawab, Indra. Oke, kita ngomong fast forward. Setelah mendapatkan, pasti hari pertama signing $1 million, wow happy, pesta-pesta gue yakin ya. Tapi setelah itu, ya kan, apa yang lu rasain? Gimana sih rasanya lu tadi maksud dengan kode tanggung jawab? Pressure-nya kah? Atau dikejar-kejar lu harus profit? Atau, oke, ini penting nih, profit atau growth? Ya. Itu hal yang berbeda. Jadi kalau dari point of view gue ya, artinya sebenarnya yang mempressure itu bukan siapa-siapa, tapi yang mempressure itu kembali lagi situasi dan kondisi. Oke. Gitu. Oke. Kenapa? Contohnya gini. Pada saat kita dapat itu, kapasitas kita sebenarnya kita sebagai founder itu belum siap untuk menampung tanggung jawab sebesar itu. Oke. Gue nangkap.
Karena kita kan masih di fase yang kita belum ada experience apa gitu. Karena kita terlalu cepat juga growth. Oke. Jadi kita masih yang fragile banget Ya. gitu. Dan pada saat itu dapat, kadangkala juga yang mempressure kita adalah tidak sesuai ekspektasi kita. Apanya? Resultnya? Eksekusinya kita sendiri. Oke. Jadi belajar. Jadi Oke. yang apa yang kita Presenting, di deck, ya di pitch deck-nya. terus apa yang kita ada agreement, terus kita tahu pada saat itu juga eksekusinya how to-nya gimana. Tapi kan Implementasinya? implement banyak hal perintilan kecil yang akhirnya menjadi bola salju ya. Yes. Yang menjadi problem gede Oke. gitu. Oke. Yang itu dari keterbatasan pengalaman kita sendiri Oke. menghadapi market ini Oke. gitu. Dan contoh lah, let's say kayak tim aja. Tadinya kita cuman mulai dari bertujuh, 15. Aku sendiri sebagai nakoda di Join kan masih simpel ya, memanage 15 orang sampai 20 orang. Tiba-tiba langsung memanage dalam sekejap mata langsung 80 orang. Oke. Itu yang kita ya HRD juga belum tahu kayak gimana kapasitas kita sendiri sebagai nakoda ya belum siap. Nah di situ lu mulai ngerasain bahwa pressure-nya, Ya. ya kan? Bahwa ternyata yang you promising ke itu ternyata bukannya lu nggak bisa ngerjain, tapi memang needs more time, butuh waktu lebih, ya kan? Yang untuk bisa ngejar itu ya. Betul. Tapi pertanyaan gue sekarang, kapok nggak sih lu? Enggak dong, harusnya kan? Enggak kan? Berarti kan sekarang lagi mulai juga dong. Oke, pembelajaran benang merahnya kan lu pasti udah dapat apa yang harus untuk mempercepat kan. Tapi kedepannya kan tetap dong fundraising lagi untuk lebih Indonesia gede men. Yang gue tahu ya, gue udah research nih ya, koperasi di Indonesia itu ada 120 ribuan. 130 ribuan. 130 ribu, which is the huge market, ya kan? Pasar yang gede banget. Sedangkan lu sekarang baru puluhan koperasi aja udah dapat 1 million posisinya. Berarti kedepannya akan tetap fundraising dong. Bisa jadi, Oke. bisa jadi. Tapi nunggu momentum yang pas. Nah, penting nih kalau ngomong momentum, sekarang kita ngomong ada orang sering bilang sekarang adalah posisinya istilahnya tech company itu agak susah banget Tech winter. atau bisa untuk dapat pendanaan atau biasa disebut sama orang sekarang tech winter. Makanya tadi lu bilang momentum kan. Kenapa sih venture capital tuh sekarang ngelihat tech agak-agak pakai kaca pembesar? Kalau lu mungkin kalau sekarang lu nggak mungkin dapat 1 millionnya waktu dulu. Kalau masih situasi yang dulu, tapi kalau sekarang pasti. Ya kan? Apa yang membuat tech company itu sekarang venture capital dan seluruh investor itu ngelihat lebih dalam lagi sehingga kayaknya susah banget. Oke, yang pertama mungkin ya jadi lebih konservatif ya. Artinya untuk mungkin dengan banyaknya tech company startup yang kemarin berguguran, berjatuhan, atau yang down round, itu mulai dari sisi pemilik modal dan juga dari startupnya mulai keinget nih bahwa startup itu juga bisnis. Oke, maksudnya? Bisnis, ya namanya bisnis, matriks utama dari bisnis apa? Profit, cash flow. Iya. Oh, back to basic lagi dong. Iya. Oke. Back to basic lagi. Jadi itu yang sebenarnya duit mungkin masih berserakan di mana-mana gitu, tapi kembali lagi lebih selektif point ya. of view-nya udah berbeda nih di fase sekarang gitu. Kalau dulu mereka adalah ngejar growth eksponensial. Hasil akhir masih minus, ntar bisa dikejar. Betul. Tapi kalau sekarang menjadi sebuah mandatory, kalau udah kelihatan dari depan, you udah punya bisa bikin potensial profitnya atau profit yang udah bisa dicetak berapa. Ya. Ya, Oke. kayak Gojek sekarang udah Ya, ngejarnya profit sekarang mengejarnya. belum profit sampai IPO. Oke. Ya. Oke. Ndra, terakhir. Ke depan, ya kan, ngelihat Indonesia nih ya, digitalisasi ini menggelinding dengan sangat cepat, ya kan, di berbagai sektor posisinya.
lembaga keuangan lagi khususnya ya kan, koperasi, ada LPD atau apa di tempat lain yang disebut ya kan, BPR pun sekarang berlomba-lomba terjadi untuk melakukan digitalisasi. Terus ada sekarang AI juga lahir. Nah, tapi menurut gua ya kan, sentuhan personal itu juga penting untuk dikasih gitu loh. Nah, yang lu lihat ke depannya ini, apakah semua ini akhirnya ujungnya semuanya menjadi digital atau juga tetap penting gak sih? Yang berkaitan dengan orang, ketemu, kayak lah sama gue hari ini ngopi bareng. Ya. Menurut aku itu penting banget, karena gimana pun juga kita human ya, ada humanity-nya di sana gitu. Dan kelihatan banget pas pandemi mungkin udah kebayang bakal metaverse, tapi udah nggak lockdown, akhirnya kita pingin cepat-cepat keluar kayak gitu. Dan sekarang konser-konser juga dimanapun juga rame-rame banget, dan itu pun yang kita rasain di Join gitu. Jadi terutama segmen-segmen, apalagi kita benar-benar segmen di grassroots ya. Iya. Yang benar-benar jangankan ngomongin AI dulu, ngomongin apa, ngomongin WhatsApp lah dulu. Iya. Itu aja kita perlu benar-benar personal touch yang dalam. Benar. Dan kalau tadi aku sambungin sama Indonesia, harus Indonesianya juga harus di mapping dulu nih. Yang di bagian mana gitu. Benar. Karena yang terekspos selalu kan yang di bagian pusat aja nih, Jawa. Ya contoh lah kayak startup. Mungkin Join bisa dibilang startup pertama di luar Pulau Jawa yang ngelakuin pilihan ini gitu. Iya. Nah, itu pun yang aku lihat juga di proses digitalisasi di Indonesia ya. Nggak bisa disamaratain gitu. Jadi pada saat di Jakarta, di Jawa seperti itu, kita pindah ke Papua, pendekatannya harus beda dan start poinnya juga harus berbeda. Ya, jadi kenapa gue nanya itu sebagai penutup gini teman-teman posisinya. Yang hari ini lu membangun sebuah usaha atau teman-teman yang hari ini membangun usaha ya kan, please bedain yang namanya mindset startup. Bahwa oh kalau gue mau bikin usaha mau sukses ini harus berkaitan dengan teknologi, harus berkaitan dengan digital. Enggak juga. Kenapa? Sebetulnya yang penting adalah sentuhan digitalnya dalam kegiatan ekonominya. Itu yang penting. Jadi kalau teman-teman hari ini mau jualan pisang goreng kek, mau jualan martabak kek, mau jualan bakso kok, pikirin gimana caranya ya kan dalam jualan kalian itu ada proses digitalisasi sehingga apa? Konsumen itu tetap kok dia datang pesan, tetap kok dia mau order datang atau dia mau order dari rumah itu bisa jalan. Atau sekarang disebutnya yang lagi terkenal sekarang adalah UMKM Tech. Ya kan? Tech UMKM artinya bagaimana UMKM yang dibangun mengandung sentuhan digitalisasi. Jadi demikian, thank you banget Yandra untuk kehadirannya di acara Ngopi Seru, ya kan? Saya doain Indra beserta seluruh co-founder bisa bangun The Join lebih sukses. Siap. Koperasinya makin banyak. Kemudian nanti bisa kolaborasi sama BPRKAS ke depannya. Demikian Ngopi Seru hari ini bersama Indra, founder The Join. Semoga ada manfaat yang teman-teman dapat. Semoga insight yang beliau berikan juga ada bisa ditiru atau dimodifikasi teman-teman sehingga bisnis atau hal yang mau teman-teman bikin bisa berjalan dengan baik, bisa sukses sehingga Indonesia ke depan makin lebih maju. Bye-bye!